Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Leicester City. Kembali pada chapter sebelumnya, setelah Baekhyun menawarkan buah apelnya, Baekhyun bingung karena sebelumnya tidak pernah melihat rombongan orek. Baek pun menduga mereka baru tiba dari lantai 2 dan mengapa mereka menjadi sebuah rombongan. Pasti telah terjadi sesuatu di lantai 2. Beralih pada panel selanjutnya, terjadi perbincangan antara Orek Mazino dengan Garam Jahat. Di sebuah atap sambil melihat para reguler di kota Leicester, mereka membahas bagaimana caranya mengurangi reguler di kota Leicester menjadikannya menjadi nol. Urek pun berpikir apakah dengan membunuh mereka atau membiarkan mereka pergi sendiri adalah cara paling efektif. Bagi Urek itu cukuplah mudah. Namun bagi Garam, karena kemungkinan kamu berpikir untuk membunuh semua orang jika terpaksa, tentu saja bagimu itu terlihat lebih mudah. Kemudian Urek pun bertanya pada Garam, apakah kamu mempunyai rencana? Lalu Garam pun menjawab, karena ini urusan kota, untuk sekarang kita harus menemui wali kota. Pada panel selanjutnya mereka berdua pun bertemu dengan wali kota. Lalu wali kota itu pun memperkenalkan diri yang bernama Enzo. Kemudian Enzo pun menjelaskan bahwa sebenarnya jabatan wali kota belum lama ada, sudah sekitar 30 tahun. Semua ini berkat bantuan dari Garam Jahat yang hadir bersama kita hari ini. Lalu Urek pun bertanya pada Garam Jahat, apakah orang yang dimaksud adalah dirimu? Kemudian Garam Jahat pun mengatakan iya, bahwa kota ini sudah ada jauh sebelum saya tiba. Semuanya sangat kacau. Itu seperti tempat sampah besar di mana itu mereka yang sudah menyerah untuk naik ke lantai berikutnya berkumpul. Tidak ada hukum dan sistem yang memadai sampai Enzo ini menjadi wali kota. Lalu Enzo juga menjelaskan, setelah saya memutuskan untuk menetap di sini, saya bertekad untuk menjadikan tempat ini bukan sebagai tempat perlindungan bagi para pecundang, tapi sebuah kota di mana satu bisa menemukan kebahagiaan tanpa harus mendaki ke atas menara. Garam Jahat telah banyak membantu. Dia yang menetapkan aturannya dan mengurus detail-detail kecil seperti pembaruan kota dan pendidikan. Kemudian Enzo pun bertanya pada Garam Jahat, apa yang membawanya menemuinya? Siapa laki-laki ini? Apakah temanmu? Atau saat akan melanjutkan pertanyaan, Garam Jahat langsung menepis dengan berkata, tidak memiliki hubungan yang spesial. Lalu Garam Jahat pun mengatakan, alasannya menemuimu adalah tiba-tiba Enzo pun terkejut bahwa kedatangan mereka adalah untuk meminta Enzo untuk membantu mereka dalam ujian memastikan bahwa tidak ada satupun reguler yang tersisa di kota Leicester. Dengan agak marah, Enzo pun bertanya pada mereka berdua, apakah kalian datang ke sini? Kau pikir aku akan bekerja sama dengan hal seperti itu? Menghancurkan kota ini dengan tanganku sendiri hanya untuk membantu kalian mendaki menara. Lalu Garam Jahat pun menjawab, jika kamu tidak bekerja sama, semua orang akan dalam bahaya. Kamu tahu itu, Enzo. Fakta bahwa mereka menerapkan tes seperti ini, artinya mereka tidak suka kota ini. Saya menduga kepada para penguasa lantai ini. Jadi aku mohon padamu, Enzo, bantu kami menyelesaikan ujian ini dengan damai. Jika tidak, semua orang di kota ini akan berada dalam bahaya. Mereka mungkin akan memutuskan untuk membakar seluruh kota. Kemudian Enzo pun memahami kondisinya. Enzo akan segera memberitahukan kepada seluruh warga dan akan melakukan pemungutan suara dalam 3 hari. Mohon tunggu sampai saat itu. Panel lalu berpindah kepada Urek dan juga Garam yang sedang berjalan di tengah-tengah kota. Urek berkata pada Garam, kau bicara seolah-olah kau telah menghabiskan lebih dari 100 tahun. Jadi kukira kau tidak melakukan apa-apa. Ternyata kau telah hidup dengan rajin di sini. Lalu Garam Jahat pun menjelaskan, berdiam diri saja tidak sesuai dengan kepribadiannya. Apakah kamu tahu? Mereka mengatakan bahwa mulai dari lantai 20 menara ke atas, tingkat kesulitan tes meningkat sangat pesat. Sehingga tempat itu penuh dengan orang-orang yang tidak bisa masuk dan hanya tetap di sana. Tapi ini bukan tempat seperti itu. Tempat ini bukanlah untuk mereka yang gagal dalam ujian. Tapi bagi mereka yang sejak awal tidak sesuai dengan ujian tersebut. Mereka bukanlah kegagalan. Mereka hanya orang-orang yang seharusnya tidak memasuki menara dan akhirnya berada di sini karena kesalahan dalam seleksi. Aku percaya mereka juga memiliki hak untuk hidup dengan layak. Lalu Urek pun kembali bertanya, apakah kamu telah memutuskan untuk mengambil rumah mereka jadi kamu bisa memanjat menara? Garam Jahat pun menjawab, saya ingin menggunakan alasan bahwa tidak ada pilihan lain. Tetapi itu benar.
Aku akan naik meskipun aku harus membakar habis rumah mereka. Lalu tiba-tiba ada sebuah pengumuman di seluruh kota dari wali kota, Enzo. Saya punya beberapa berita untuk dibagikan kepada Anda. Penguasa lantai ini telah meminta penutupan kota ini. Batas waktu yang diberikan adalah 1 minggu. Setelah banyak berpikir, saya telah memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah kita menerima perintah penutupan atau tidak. Panel berpindah ke dalam asrama tim Orek. Kemudian Orek memberitahu timnya bahwa wali kota sudah berjanji akan memberikan hasil pemungutan suara akan diumumkan pada tengah malam dalam 3 hari. Kami telah berjanji akan pindah setelah melihat hasilnya. Jadi terimalah itu sebagai hal yang biasa. Lalu Gogojung pun bertanya, bagaimana jika hasilnya adalah tidak meninggalkan kota? Lalu Urek pun menjawab, aku akan membuat mereka pergi, meskipun itu dengan cara kekerasan. Lalu aku akan mencari putri jahat yang menghilang. Mendengar hal itu, Gogojung tampak sangat marah dan kesal. Gogojung benar-benar tidak tahan melihat perilaku Urek. Sikapnya yang percaya diri bisa menyelesaikan semuanya itu. Hal itu membuatku semakin kesal karena seolah-olah dia sebenarnya bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Kemudian panel kembali berpindah di atas atap di mana Urek kembali berbincang dengan garam jahat sambil melihat para reguler. Lalu garam jahat pun bertanya pada Urek, apakah benar putri jahat tanpa nama berada di kota ini? Urek pun menjawab, mungkin. Sejak dia mengenalku dengan baik, dia pasti memilih untuk bersembunyi di antara kerumunan. Dengan cara itu akan lebih mudah untuk menyembunyikan diri dan melarikan diri. Lalu tiba-tiba ada panggilan pocket milik garam jahat dari Enzo sang wali kota Leicester City bahwa ada permasalahan serius. Panel lalu berpindah ke suatu tempat di dekat sungai tengah kota. Ada seorang reguler terbunuh dengan sebuah pesan di tembok, tinggalkan kota ini, semua yang tinggal akan mati. Lalu Enzo pun memberitahu Garam dan juga Urek, siapapun yang melakukan ini adalah jika insiden ini menyebar, hal itu berdampak negatif pada pemungutan suara. Lalu garam jahat pun bertanya pada Enzo, apakah menurut Anda hal ini akan meningkatkan permusuhan antar warga? Lalu Enzo pun menjelaskan, opini publik sering dipengaruhi oleh emosi. Kita harus mencari tahu siapa pelakunya. Ini bisa jadi perangkap oleh fraksi oposisi atau mungkin putri jahat yang menghilang. Saat melihat jejak kaki dari sungai, Urek menduga bahwa sepertinya pelakunya lebih dekat dari yang diperkirakan. Di tempat lain, para reguler meminta untuk mencari siapa penyusupnya dan lindungi kota ini. Para reguler menunjukkan pada mereka bahwa tidak akan pernah pergi dari sini. Berada di tempat lain, makhluk yang sekaligus asisten dari garam jahat ditemui tiba-tiba oleh Urek Mazino. Lalu Urek Mazino pun menduga bahwa makhluk itulah pelakunya, kriminal yang telah membunuh warga kota. Lalu makhluk itu pun menyangkal karena sungguh tidak masuk akal. Kenapa aku asisten garam jahat harus melakukan seperti itu? Lalu sambil menendang, Urek memerintahkan untuk diam. Kakimu yang memiliki bentuk aneh, jejak kaki kiri. Lagi pula kamu terlihat seperti seseorang yang baru saja keluar dari air. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan memberitahu garam jahat. Jadi akuilah mengapa kamu menyabotase ujian ini dan siapa yang ada di belakangmu. Akhirnya sambil menunduk, makhluk itu pun mengakui karena tidak punya pilihan dan karena itu adalah sebuah perintah. Lalu Urek pun mulai melakukan interogasi. Apakah mengatakan bahwa Anda dengan sengaja menyabotase tes ini karena putri jahat tak bernama tidak boleh naik ke lantai berikutnya? Jika kamu hadir secara normal, kamu pasti akan ikut naik bersamanya dan tidak akan melakukan ini. Jadi siapa yang memberimu perintah? Makhluk itu pun meminta maaf tapi tidak bisa mengatakan hal itu jika mereka tahu aku bicara. Kemudian Urek pun mengeluarkan Shinsu dahsyatnya untuk mengancam. Bicaralah jika kamu ingin hidup lebih lama sebelum mereka mengetahui rahasiamu. Jika tidak, aku akan merobek cangkangmu dan mengubahmu menjadi sup kepiting. Lalu makhluk itu pun mengakui bahwa putri jahat tanpa nama. Lalu Urek pun bertanya, apakah putri jahat tanpa nama itu lahir dari kolam? Lalu makhluk itu pun menjelaskan, dan dia yang memerintahkanku, jangan biarkan dia pergi dari lantai ini. Saya tidak tahu detailnya, tapi dialah asal-usul semua ular air di menara ini. Ini adalah ular dari kolam terdalam di menara. Lalu pada panel ini diperlihatkan ular tersebut berubah bentuk ke manusia. Ular tersebut pun berkata,
di mana kamu berada sang putri. Pada pembicaraan tersebut, panel memperlihatkan ke tempat Garam Jahat. Lalu Garam Jahat pun menodongkan pistolnya ke arah putri jahat tanpa nama yang sedang menyamar. Garam Jahat pun bertanya, kamu yang sudah membunuh warga tersebut bukan? Namun putri jahat tanpa nama berhasil menghindar lalu menyerang balik menggunakan pedangnya dan mengenai pinggang dari Garam Jahat. Lalu Garam Jahat pun tersungkur. Saat putri jahat tanpa nama melangkah pergi, Garam Jahat menaburkan serbuk di kaki putri jahat tanpa nama untuk mengikuti kemana perginya sang putri. Panel kembali ke tempat Urek. Urek pun bertanya pada makhluk itu, jadi yang memberimu perintah adalah seekor ular. Lalu makhluk itu menjawab, dia bukanlah ular biasa. Dia adalah ular sebagai makhluk purba dari jurang. Artinya telah ada sejak awal waktu dan ular tersebut menunjukkan ikatan atau garis keturunan kuno yang artinya seperti dewa. Tapi tiba-tiba makhluk itu mengalami kesakitan di kepalanya karena terlalu banyak bicara. Kemudian matanya pun seketika pecah dan keluarlah sosok ular kecil dari matanya dan menghilang. Urek pun yang melihat itu pun terkejut. Ditutup pada chapter kali ini. Urek pun bingung, satu-satunya sumber informasi yang dimiliki berakhir seperti ini. Siapa seharusnya yang bisa ditanya apa yang ingin diketahui? Saat ini tidak ada orang yang bisa ditanya tentang hal ini. Lalu Urek pun mengingat tentang anting yang diberikan aliran listrik oleh kepala keluarga Kunetan. Bagi Urek, jika dipikir-pikir lagi, laki-laki itu pasti tahu hal ini. Panel berpindah ke tempat selanjutnya. Di sebuah hutan di sekitar kota Leicester di lantai 3, benar saja. Urek Mazino memanggil kepala keluarga Kunetan. Dengan sebuah kilatan petir, akhirnya kepala keluarga Kunetan datang memakan kekuatan distorsi ruang. Kepala keluarga Kunetan pun tidak menyangka bahwa Urek akan memanggilnya terlebih dahulu. Di sisi lain, Urek juga tidak menyangka bahwa kepala keluarga Kunetan juga akan datang. Urek yang melihat kekuatan teleportasi milik Kunetan pun berpikir bahwa teknik itu sepertinya berguna. Lalu Kunetan pun menjelaskan bahwa teknik ini disebut pergeseran spasial. Kamu juga harus mempelajarinya. Lagi pula kamu berani sekali memanggilku seperti ini. Artinya kamu siap bertarung denganku. Lalu Urek pun menjawab dengan santai, tidak mau. Lalu kepala keluarga Kunetan pun berkata, aku sudah tahu. Lalu mengapa kamu menelponku? Lalu Urek pun berkata, ada sesuatu yang muncul dan ingin kutanyakan. Jika kamu menjawab, nanti aku akan melawanmu dengan serius. Lalu Kunetan pun bertanya, apa yang membuatmu ingin tahu? Kemudian Urek pun kembali berkata, tunggu sebentar, biarkan saya mengatur pikiran saya. Yang pertama adalah, apa sebenarnya putri jahat? Dengan muka termenung, kepala keluarga Kunetan tampak bingung. Lalu kepala keluarga Kunetan pun kembali bertanya, apakah yang ingin diketahui tentang putri jahat adalah informasi dasar atau rahasia yang tidak tercatat? Dengan lantang, Urek Mazino pun menjawab, jelas sekali, yang paling rahasia. Lalu Kunetan pun setuju, putri jahat adalah Tit. Sepertinya Kunetan ini yang akan menjadi mentor untuk Urek Mazino mendaki menara dengan iming-iming bertarung melawannya dengan serius di masa depan. Mungkin inilah penyebab Kunetan mencari-cari Urek setelah Urek menjadi seorang ranker dan menggeser posisi ranker turun satu peringkat. Sebelumnya Arihon di posisi keempat turun menjadi 5 dan juga Kunetan dari posisi 5 turun menjadi ke-6. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.